Pace bene, masih di mea culpa. Apa itu keindahan Ekaristi menurut Henry Nouwen? Henry Nouwen ini seorang pastor, sudah meninggal dunia, dari Belanda, tetapi pemikirannya banyak mencerahi pikiran orang-orang Katolik, boleh dikatakan, tentang menghayati iman, dan salah satunya tentang menghayati Ekaristi. Nah, saya mencoba mengambil satu catatan berisi sinopsis dari berbagai pemikiran Henry Nouwen yang ia tulis dalam berbagai bukunya tentang Ekaristi. Nah, saya yakin kita juga punya refleksi masing-masing tentang Ekaristi. Di antara berbagai banyak video belakangan ini semakin banyak yang berisi tentang katekese, penyemangat kita untuk menghidupi iman kekatolikan. Saya ingin menawarkan apa yang Henry Nouwen tawarkan kepada kita. Ekaristi adalah sakramen yang mendalam dan indah. Bersyukurlah orang yang masih menemukan Ekaristi sebagai keindahan. Ada masalah dalam tanda petik bahwa orang yang demikian biasa dengan Ekaristi tidak lagi menemukan keindahan itu. Saking biasanya, gitu ya. Seperti ini sebagai bandingnya. Seorang suami melihat istrinya dulu begitu kagum, begitu punya rasa ingin tahu yang hebat, tetapi setelah sekian lama bersama mungkin ada yang tergerus, gitu ya. Kekaguman, semakin sedikit alasan untuk kagum karena sudah terlalu banyak peristiwa bersama atau terlalu sering jumpa, semacam itu. Ekaristi boleh saja juga dialami dengan cara demikian oleh umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut dalam perayaan itu. Hilang kedalaman dan keindahan yang kiranya ditemukan dengan pandangan iman, gitu ya. Pandangan dengan iman. Nouwen menekankan bahwa Ekaristi adalah gestur, gerakan, ekspresi yang paling biasa tetapi yang paling ilahi yang bisa dibayangkan, di mana Kristus hadir secara spiritual dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. Jadi dua aspek ini, yang paling biasa dan yang paling ilahi, itu serentak ditemukan dalam Ekaristi. Paling biasanya apa? Makan. Makan itu sebuah kebutuhannya. Suka tidak suka kita makan, karena untuk bertahan hidup kita makan. Semua orang lakukan, mulai dari anak-anak baru lahir. Apa yang dia makan tentu sesuai dengan keadaannya. Air susu ibu, bubur, lalu makanan keras, lalu pelan-pelan menua, gigi hilang, kembali ke bubur, kembali. Tetapi makan. Tetapi di waktu yang sama kita bertanya, apa yang kita makan? Yang kita imani, yang kita mengerti sebagai tubuh Kristus. Dengan dua sakramen Ekaristi itu, dengan dua syukur agung, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dengan rumusan yang diucapkan oleh imam sebagai pelayan yang sah, inilah tubuhku, inilah darahku, di mana imam mengulang kembali kata-kata Yesus, bukan kata-kata imam sendiri, bukan datang dari kecakapan personal dari imam ini, tetapi dari Kristus sendiri. Inilah tubuhku, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Apa yang kita ingat? Rasa syukur kita atas sengsara, wafat, dan bangkit yang ia lakoni, yang ia lakukan dalam peristiwa keselamatan. Nouwen melihat Ekaristi sebagai sakramen ucapan syukur. Bersyukurlah dalam perayaan Ekaristi itu. Karena kata Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ucapan syukur, Eucharistia, mengucap hal yang baik. Bersyukur adalah sesuatu yang baik. Nouwen mengundang pembaca bukunya untuk duduk dengan sakramen komuni dan menemukan cara membawa ucapan syukur itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam rumusan terakhir dalam perayaan Ekaristi kita mendengarkan ite missa est, pergilah kalian, diutuslah. Jadi
perayaan Ekaristi tidak berhenti di situ sebagai ekspresi dan konten spiritual, tetapi berkesinambungan. Setelah perayaan Ekaristi itu, orang yang bersyukur sanggup membawa kebaikan. Orang yang bersyukur, karena orang yang bersyukur mengalami kepenuhan dan ia memiliki bekal untuk membawa hal yang baik untuk dibagikan. Nikmatilah perayaan Ekaristi itu untuk menemukan kekuatan dalam ungkapan syukur yang kamu alami. Melalui dan dalam Ekaristi, Nowen percaya bahwa para pengikut Kristus dapat menemui Kristus yang bangkit dan diubah. Seseorang diubah karena kehadiran Kristus. Bagi Nowen, ikut dalam Ekaristi dengan disertai iman merupakan pengalaman yang menghidupkan dan menyuburkan jiwa. Dengan disertai iman, demikian keselamatan kita dari pihak Allah. Ada panggilan, ada inisiasi membawa kita pada keselamatan. Dia memulihkan hubungan itu, tetapi dari pihak Allah. Tetapi dari pihak manusia diharapkan kerinduan untuk menanggapi panggilan itu dengan iman, sehingga ada pengalaman yang menghidupkan dan menyuburkan jiwa. Di sana kita bisa mengecap seseorang yang ikut perayaan Ekaristi dengan sepenuh hati, dengan iman dan dengan hati yang bersyukur, mengalami peristiwa itu, peristiwa yang menghidupkan dan menyuburkan jiwa. Nah, pertanyaan kembali kepada kita, apakah dalam perayaan Ekaristi ini ada niat untuk mengalami spiritualitas yang dalam semacam itu? Sebuah pertanyaan hidup yang bisa dijawab hari ini, bisa dijawab besok, bisa dijawab di kemudian waktu, manakala kita ikut dalam satu perayaan Ekaristi. Terima kasih kepada Henry Nouwen yang mengingatkan kita, gitu ya. Mungkin bukan sesuatu yang baru, kita sudah pernah dengar, tetapi sebagai manusia biasa yang kadang lupa, makhluk yang lupa, kita perlu diingatkan oleh hal yang biasa ini, yang perlu diulang-ulang ini, agar segarlah ingatan tentang apa Ekaristi dan bagaimana kita menghidupinya. Ciao.